Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, kalau ngomongin masalah Temanggung nih, pasti yang dipikirin pasti hanya kopi, tembakau, atau dinginnya Gunung Sumbing, Sindoro. Tapi tahu nggak sih kalau di tahun 2026 ini Temanggung bakal punya agenda yang padat banget dan pastinya seru abis. Pasti harus kalian ketahui. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang memegang kunci dari semua kemeriahan itu. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Kita sambut kehadiran beliau, Bapak Tri Raharjo, SIP MSI. Sugeng rawuh Bapak. Sugeng rawuh. Selamat datang di studio podcast kita. Matur nuwun, sahabat Kepo ini, sahabat Kepo yang menonton sahabat Kepo ini, Pak. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, waras. Alhamdulillah sehat dan waras ya, Pak. Sehat dan waras. Gimana? Siap gak kita kepoin masalah rencana besar pariwisata tahun 2026? Ya boleh, mulai sampai jam ini sampai sore juga oke. Aduh siap Bapak berarti ini. Nanti malam dilanjut juga boleh. Waduh sampai malam berarti ini kita ngobrolnya. Pak, belakangan ini rame dibahas tentang Calendar of Event atau COE 2026. Sebenarnya nih, apa sih misi utama di balik penyusunan kalender event ini? Oke, sahabat Kepo, ini kita bersama-sama yang mengulik ini tentang pariwisata. Tentunya di dalamnya ada budaya, ada rekayasa budaya dan yang lainnya. Sedangkan tadi disampaikan bahwa ini kalender event ini rangkaian yang besar ini. Sebetulnya tidak besar-besar amat sih ya. Kok gitu sih Pak? Kita tidak perlu membesarkan, tetapi yang maha besar kan sudah ada yang nanti Masya Allah sekali Bapak. Calendar of Event COE ya, jangan salah dengan CEO nih ya. Waduh, yang sekarang lagi marak ini ya. Marak gitu ya. Jadi COE Calendar of Event ini fungsinya adalah dalam rangka untuk menata kegiatan yang berskala besar. Tentunya kegiatan ini kegiatan unggulan di suatu daerah, baik itu di kabupaten atau kota, kemudian provinsi, kemudian sampai dengan skalanya nasional bahkan internasional. Jadi kita menata apa yang ada, kegiatan-kegiatan event yang ada, kemudian di sana itu nanti di tempat kami fungsinya kan sebagai pariwisata, budayaan pariwisata. Kita akan membuat sebuah kalender of event sehingga nanti ada katalog-katalog dan yang lainnya. Silakan nanti kalau misalkan teman-teman sahabat Kepo atau siapa saja yang apa sih kegiatan yang besar tadi kata Mbak Novi tadi itu bisa nanti berhubungan ke kantor dan yang lainnya gitu Mbak. Berarti apakah ini hanya sebagai penanda tanggal aja atau ada strategi khususnya? Baik, untuk kegiatan kalender event ini tidak hanya penanda-penanda saja. Tentunya harapannya bahwa setiap kegiatan event dari desa atau di komunitas atau apa yang skupnya skalanya besar bisa menjadi mempengaruhi di kabupaten tentunya. Ini ada beberapa hal Mbak, ada beberapa hal yang bisa kami jadikan untuk calendar of event. Persyaratannya mungkin ada sesuatu, tidak semuanya. Kalau di tempat kami kumpulan RT itu ya 3 rutin itu bisa di kalender event, enggak seperti itu. Ada bahan-bahan dasarnya ada lah bahan gitu dasarnya. ya Pak ya. Yang pasti tidak hanya memberikan kepastian jadwal gitu ya. Tentunya di sana bagaimana peningkatan dan pengembangan pariwisata secara sustain. Keberlanjutan itu tentunya. Kalau misalkan tidak sustain, tidak berlanjut ya apa? Betul. Sayah kan gitu ya bahasanya sayah. Kemudian di sana ada pergerakan wisatawan, pergerakan promosi, tempat promosi, kemudian ya pelestarian budaya. Kalau kita kan sering ngomong, yuk kita lestarikan budaya, warisan budaya kan gitu ya. Tapi percuma ketika kita tidak pernah memberikan ruang dan waktu untuk budayawan komunitas itu bisa berkreasi. Itu juga hanya slogan saja. Jadi ini salah satu pembuktian ya untuk melestarikan budaya nih. Salah satu caranya nih di Temanggung nih ada wadahnya gitulah ya. Iya, tentunya yang jelas ini ya
kegiatan itu bisa mempengaruhi semuanya. Betul. Jadi ada unsur-unsur tata kelolanya, ada communication value-nya ada, sampai dengan komersial value-nya ada. Nah, ya ini minimal 3 kali berturut-turut, minimal berturut-turut dulu ya Mbak. Sedangkan kita yang agak lemah atau apa di analisis SWOT-nya itu bahwa kegiatan itu terkadang jadwal waktunya juga tidak pas di situ, sehingga ini juga akhirnya pedot. Atau mungkin tahun ini ada, tahun depan tidak ada karena something of financial yang lainnya gitu ya. Pak, saya dengar juga penyusunan event ini menggunakan prinsip 3C ya, kreatif, komersial, dan communication value. Betul. Boleh dibocorin nggak sedikit gimana sih tim-tim Bapak ini menyeleksi sebuah acara supaya bisa masuk communication value atau efek viral di media sosial? Oke, jadi ada 3C ya, 3C. Betul. Communication value. Nek saya boleh menambah, malah ada lagi. Apa itu? Selain creative value, communication value, dan commercial value tentunya. Betul. Culture value juga. Kemudian juga di sana kan art and culture ya. Yang disajikan seperti itu. Boleh dong ditambahkan. Kemudian social value. Karena Temanggung gudangnya art dan culture ya Pak? Art culture. Gennya itu kalau dibelah, itu ngalirnya darah ono jaran kepang, ono banyak banget itu yang pertunjukan atraktif. Sedangkan yang merti dusun, warisan leluhur, punden, kemudian ada yang macam-macam. Tentunya yang creative value itu yang keunikan ya. Betul. Kalau di pariwisata di tempat kami itu yang unik, kemudian yang antik. Wajib nih berarti. Unik, ya, ini masuk di kriteria seperti itu. Menarik tentunya. Kalau nggak menarik kan percuma ya. Betul. Saya aja ngomong kayak gini Mbak Novi pasti menarik ini. Wah, pasti dong. Kalau nggak menarik pasti nggak akan bilang Bapak ini. Karena ngajak ngomong, kalau kita ngomongnya nggak ngomong gini-gini nggak menarik. Betul. Ini. Ya seperti itu. Kemudian yang komunikasi value ini seberapa luas jangkauannya mengkomunikasikan. Komunikasi itu kan di sana ada industri atau bisnis pariwisata. Kita komunikasikan dong. Baru-baru ini kita sudah melaksanakan ini di tahun kemarin ya, Travel Mart. Jadi kita mengumpulkan biro-biro agen se-Jawa Tengah dan sekitarnya, bahkan ada Jogja, ada Jakarta juga yang mengikuti kegiatan kami. Nah, itu dalam rangka kita mengkomunikasikan. Ini loh, di Temanggung ini calendar of event itu kan kita launching gitu ya, supaya mereka itu yang punya pangsa pasar dan yang lainnya berduyun-duyun berdatangan ke sini, sehingga kita komunikasikan, dipublikasikan, termasuk hari ini. Betul. Ya gitu ya, kita publikasikan. Jadi sahabat Kepo, ini sangat baik sekali podcast kita mempromosikan, menyampaikan. Kemudian komersial value jelas berkaitan dengan ya, bisa mendatangkan, bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kadang ada kegiatan itu hanya murni kegiatannya atau satu hari itu, misalkan nyadran ya, ini bermisal saja. Ya nyadran itu sudah. Lah masyarakat yang lain menonton humannya apa? Belum bisa meng-create bahwa kegiatan itu ya harusnya bisa masyarakat UMKM terus masyarakat yang lain bisa mendapatkan sesuatu. Selain kita memberikan sesuatu kepada tourism, artinya tourism itu kan something to do, apa sih dilakukan, something to buy, apa yang dibeli, something to stay, bisa tinggal di situ, penasaran, terus sesuatu kegiatan ini, something balik lagi gitu loh, penasaran tahun depan ini ada apa. Nah ini commercial value tadi Mbak. Jadi banyak banget nih ternyata rumusan-rumusan yang diambil dari tim dari Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk menyusun Calendar of Event 2026 ya Pak. Lalu untuk membedakan dengan kabupaten tetangga, pastikan juga kabupaten-kabupaten lain juga pada menyusun nih Calendar of Event di masing-masing daerahnya. Nah, apa sih keunikan dari Calendar of Event punya Kabupaten Temanggung? Banyak sekali, yang sama juga banyak. Kemudian taruh kata non sewu di tempat kita kan panorama oke lah ya. Iya betul. Panorama. Kalau boleh saya menyampaikan bahwa di Temanggung itu sebenarnya branding Kabupaten Temanggung sudah mendunia Mbak.
Yang apa ini Pak? Nah, ini kan Penasaran bahwa kita berarti. itu, bahwa selama ini kita tidak menyadari saja, ya pemerintah, ya Masyarakatnya komunitas, mungkin ya. semuanya, bahwa kita itu punya branding yang sudah mendunia, artinya sampai usia TK, SD sampai ke orang-orang tua, kalau bareng-bareng disuruh menggambar sebuah pemandangan alam, pasti banyak yang menggambar 2 gunung. Betul, ada di Temanggung. Tengah-tengahnya jalan, Sawah, ya. ada jalannya. Itu betul. adanya di Temanggung. Temanggung. Nah, itu kita tidak menyadari bahwa kita sudah di branding nih oleh situasi, tetapi lupa bahwa kita hanya duduk di sebongkahan emas, tetapi itu emas kita nggak tahu. Betul. Namanya gunung, jelas gunungnya kan ada 2 gunung ya, walaupun mungkin di Gunung Perahu itu sebetulnya pegunungan gitu ya. 2 gunung itu Susi, tadi disebutkan ya. Iya, Saya Sindoro, menyampaikan Susi, Mbak. Iya, Susi. Sumbing, Sindoro, Sindoro. bukan Sindoro Sumbing ya. Oh, Susi itu Jangan Sumbing sampai Sindoro ya. Iya, jangan sampai keliru atau bukan keliru, tapi itu sudah dipakai oleh Wonosobo. Betul. Mohon maaf, teman-teman, sobat kepo juga ini ya, kita membiasakan Susi. Kalau kita membacakan dari kiri ke kanan ya, Betul. dari kiri itu kan Sumbing dulu, Iya, betul. baru Sindoro dulu. Iya. Kalau Wonosobo oke lah, Sindoro, Sumbing. Sumbing kan gitu ya. Hanya anu saja lah, itu hanya untuk mempoles bahwa kita itu punya sesuatu, tetapi kita belum berbuat sesuatu. Itu untuk semuanya. Jadi yang membedakan ada Sumbing Sindoronya nih. Itu yang tadi menjadi apa sih perbedaannya? Betul, dari kabupaten. Daya lain. magnetnya kita memang nggak ada. Kampung kabupaten sebelah itu kan ada Borobudur. Betul. It's okay Borobudur. Jogja jelas ada. Dieng jelas ada kayak Jelas, gitu ya. ya. Karena 3 tempat itu menjadi kawasan strategis pariwisata nasional nih. Betul. Jogja, Bahkan Borobudur internasional ya. juga ya, Pak. Internasional juga bahkan. Jadi mereka sudah dikelola oleh BOB, Badan Otorita Borobudur. Nah, posisi Temanggung di mana sih sebetulnya? Kan ada di tengah-tengahnya, dilewati Kelewatan jalur doang itu. ini. Iya. Mohon maaf ya, kita kelewatan doang. Bahkan di setiap 2 perjalanan ini kan mesti istirahat, rest. Betul. Dan hanya mampir pipis saja mereka itu di sini. Iya. Bau kita dapatnya cuma 2.000. Nah, itulah mendasari itu sehingga kita ayo dong pemerintah, pentahelik ya. Pentahelik pemerintah, bisnis industri, kemudian komunitas juga. Kemudian akademisi juga kita libatkan. Dan terakhir media. Alhamdulillah dari Kominfo ini sudah sangat mendukung media termasuk podcast ini. Saya sangat wow Plus sekali. dulu dong buat teman-teman nih. Kalau yang luar biasa banyak, Banyak. tetapi yang wow itu yang Jarang ya, Pak. jarang. Gitu Mbak Oke. Novi. Pak Tri, mengulik tentang agenda wisata nih. Temanggung ini kan kaya banget dengan ritual adat. Tadi juga sudah sedikit-sedikit ya. diserempet nih. Di bulan Januari sudah ada nyadran 1000 tenong Ya. di Kandangan. Oke. Dan ada grebek gumuk kembang di Bansari. Bansari. Menurut Bapak, seberapa penting sih unsur tradisi seperti ini dalam memperkuat city branding Temanggung? Oke. City branding, berarti kan itu branding itu kan citra diri ya. Betul, Kadang salah, brand sama branding. betul. Iya kan, branding itu citra diri bahwa Temanggung yang punya 1000 kayak gitu ya tradisi ini tradisi nih budaya merupakan. Nah itu dalam rangka satu nguri-nguri jelas tadi ya, nguri-nguri itu tidak terus cuma yuk kegiatan, tetapi bagaimana memberikan tadi saya sampaikan memberikan ruang dan waktu supaya mereka itu berkreasi di nguri-nguri tadi itu. Nah, kemudian selain nguri-nguri ini mempertahankan nilai-nilai yang ada terkandung culture value tadi kita sampaikan. Nah, kita membranding seperti itu yang ada. Kemudian Pak Bupati juga selama 5 tahun ini supaya kegiatan-kegiatan budaya tadi, merti-merti tadi. Kalau saya boleh mengartikan Mbak Novi, kebudayaan atau budaya tadi ini adalah artinya kehidupan. Baik. Kehidupan apapun, rutinitas apapun yang diturunkan kan gitu, itu kehidupan. Sedangkan kehidupan itu kita uri-uri, kita jaga, kita lestarikan, kita berikan ruang. Hidup ya Pak. Hidup. Nah kalau pariwisatanya penghidupan Mbak.
Baik, jadi budaya itu kehidupan dan pariwisata adalah penghidupan. Bagaimana komersial value tadi Betul, mendatangkan. ada kesinambungannya. Iya, nah ini gitu Mbak Novi. Selain budaya nih, ada kategori seperti sport tourism dan music. Kira-kira event apa aja yang bakal jadi magnet buat wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara di tahun 2026? Di 2026 kemarin sudah kita ada dari Dinas Provinsi ya, dari beberapa provinsi juga sudah akan menghubungi kami bahwa di Temanggung karena alamnya tadi ya, Betul. apalagi kalau budaya kemudian bahwa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sport tourism, fun bike mungkin, lari run juga bisa dan yang lain-lainnya. Dan di 2026 insya Allah karena kemarin itu kita tunggu mau audiensi dengan Pak Sekda atau ya kita menunggu itu yang tingkatnya lebih Tinggi ya. tinggi. Pariwisata provinsi, ada juga yang komunitas langsung dia melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, lari sumbing atau mutar. Lari with the view gitu ya mungkin ya. Kalau kita kan biasanya lari dari kenyataan gitu ya. Jangan curcol Pak. Ya itulah sport tourism itu sekarang lagi booming ya, lagi seneng. Baik kemarin itu kan Borobudur juga kan itu ya masuk ke Temanggung karena mereka itu tidak hanya olahraga tetapi sekarang ini tourism wellness. Ya wellness itu jangan di kebugaran gitu ya. Iya. Kadang orang mindsetnya itu Berbeda. wellness, mereka healing dengan healing itu kok orang ini yuk jadi di Temanggung itu healing itu kan fresh, ngefresh kan harusnya. gitu ya. Malah di sini itu melihat, mohon maaf, objek wisata destinasi yang ada di Temanggung itu malah kacau dia. Hanya sekali habis. Karena apa? Tidak melihat CHSE tadi itu. Iya. Clean, bersih enggak sih? Tempatnya, sampahnya dan yang lainnya. Kemudian toiletnya. Ini mohon maaf ya, toilet itu penting. Airnya enggak ada. Masuk itu udah tadinya belet pipis, ini mohon maaf ya. Sampai sana pipisnya malah nggak jadi karena airnya nggak ada. Tetapi di depan mungkin banyak juga yang untuk memberikan seikhlasnya untuk kebersihan kan gitu ya. Tapi nggak bersih, clean, healthy, sehat. Nah kalau misalkan disuguhi kayak gitu nggak sehat dong. Malah jadi stres gitu ya. Betul. Malah jadi stres dan malah kunjungannya nggak ada. Oh di Wonosobo saja yang lewat. Tadi Ya, itu lebih kelewatan. oke gitu ya. Ya kemudian S-nya safety. Cek dong kalau misalkan yang berbahaya. Mitigasi bencananya seperti apa. Yang terakhir empowering. Melibatkan semua, mengkolaborasikan semuanya. Empowering. Alam, dilibatkan lingkungan, jaga kebersihan juga. Kalau misalkan dari hari ini kan memang cuaca ekstrim ya. Betul. Misalkan saja musim hujan di atas, di bawah lagi terang tapi bahaya nih. Bahaya, Nah ini kan harus kolaborasi dengan Betul. di atas gitu Mbak. Pak, tadi udah ada sedikit yang disebutkan event-event yang sudah terlaksana di bulan Januari. Boleh nggak sih sobat-sobat kepo di-spill nih apa aja sih event yang akan terjadi di tahun 2026? Banyak event-event yang akan terjadi, di antaranya adalah satu, kita akan melaksanakan biasanya ada bibit baku gitu ya, bibit baku, bibit tandur atau membibiti panen. Kan kalau di Temanggung kan memang ada yang unggulan itu kan tembakau. Oke lah, kita ada kegiatan yang sifatnya tradisi ya kita gunakan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang sampai ini masalah petembakan dulu ya. Ada ruat rigen di Kledung juga ada. Itu sudah bagus sekali. Rutin ini kayaknya. Kemudian itu kegiatan-kegiatan yang ya di dalamnya melibatkan semuanya dong, tidak hanya banyak unsur yang terlibat. unsur. Kemudian ada pendakian dan yang lainnya sampai dengan di Liangan. Saya akan sedikit ngomong Liangan itu bahwa itu awal peradaban. Sebetulnya sebelum Mataram, Mataram kuno dan yang lainnya itu Liangan itu sudah ada, peradabannya di sana ada. Nah, di sana ada kegiatan setiap tahun nih sudah menjadi kalender of event kita dan kita ajukan juga ke Kementerian Pariwisata untuk jadi event. Itu adalah Merti Tirta Amerta Bumi. Jadi menjaga lingkungan alam, menjaga air, menjaga bumi itu.
boleh dong saya menyampaikan bahwa kalau saya Muslim itu kan ada hablum minallah jelas ya, Betul. hablum minanas gitu ya. Tetapi kita kadang lupa hablum minal alam itu yang alam itu ada sebelum manusia ada Iya. loh. Adam itu kan diturunkan ke bumi, bumi sudah ada nih Sudah alam. ada Nah, dulu. kadang kita lupa untuk menjaga itu. Nah, merti tirta amerta bumi maksudnya ya menjaga alam supaya alam itu juga menjaga kita. Seperti itu. Jadi ada macam-macam ya. Termasuk juga event-event yang sudah dilaksanakan tadi nyadiran banyak, tetapi yang top anulah besar kan Ya. gitu ya. Di Temanggung itu pasti ada hari jadi Kabupaten Temanggung. Nanti tunggu saja hari jadi Kabupaten Temanggung itu, penasaran ini Iya. event apa, seperti apa dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dipermudah semuanya ya, diberi kelancaran. Amin. Nah, Ya itu di sektor pariwisata Mbak, banyak ngomong tapi apa ya kayaknya belum banyak ini yang harus diobrolin, tapi kita tahan dulu Pak. Kita akan nantikan informasi akan lewat setelah ini. Nanti kita akan sambung lagi di sesi kedua. Sobat Kepo, kita stop dulu di sini. Nanti kita akan melihat informasi yang akan lewat. Tetap di podcast Kepoin yuk. Yuk. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin yuk. Masih bersama Novita dan masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Temanggung, ada Bapak Tri Raharjo. Menyambung obrolan kita yang sempat tertunda, yang lagi asik-asiknya ya Pak ini. Sobat Kepo juga ingin mengkepokan lagi nih tentang UMKM. Nah, kalau buat warga lokal, gimana sih Calendar of Event ini bisa memastikan kalau UMKM atau pedagang-pedagang kecil itu juga kebagian istilahnya kue untuk ekonominya? Apakah ada integrasinya atau apakah ada paket wisata atau yang bagaimana? Ya, oke. Terima kasih Mbak Novi. Ya. Ini kembali lagi di sesi yang kedua tentunya. Betul. Tadi sudah makan soto bersama-sama, sahabat Kepo. Jadi gini, bicara masalah kegiatan ya pariwisata atau kegiatan apalah event, sesuatu kegiatan itu kan harus kolaborasinya harus jelas, Berjalan, harus ya. berjalan untuk apa, mempertahankan sustainable, kesinambungan daripada kegiatan itu dan dampak yang ada dengan kegiatan itu, sehingga butuh ada beberapa tadi sudah menyampaikan ya, Anda pentahelik government, governmentnya aja nggak paham, ini kita government. Betul. Kemudian bisnis industri, ya itu kan kita libatkan, bahwasanya mungkin ada kulinernya, ada pengusaha-pengusaha yang besar yang ingin memberikan apa investasinya di bidang pariwisata di sini. Kemudian komunitasnya itu sendiri kita bangun, kita berikan pelatihan, kita berikan apalah, mungkin kalau yang UMKM yang tergabung di kami itu adalah ekonomi kreatif gitu ya. Kita punya teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif yang untuk bisa mendampingi mereka meningkatkan bahwasanya kuliner seperti ini, packagingnya juga bagaimana, kemudian pangsa pasar menjualnya seperti apa. Kemudian media tadi, media penting, akademisi kita libatkan untuk apa ya, meng-create bersama-sama dari sisi akademisi. Jadi di sektor atau di bidang ekonomi kreatif ini justru adanya calendar of event ini supaya mereka ini mendapatkan ruang. Ya kalau tentunya kalau di tempat kita ya, ini kan penginapan hotel itu kan hanya bisa dihitung jari ya.
beberapa. Tertentu aja ya. Ya, tertentu saja. Tetapi bukan berarti kita harus banyak hotel-hotel yang dibangun. Kita local wisdom dong. Iya betul. Nah, local wisdomnya bahwa teman-teman yang di daerah, yang ada di objek destinasi wisata bisa membuat homestay, membuat penginapan apalah seperti apa, tetapi harus kita dampingi ketika homestay itu harus standar seperti apa. Atau mungkin apa namanya itu yang untuk kemah-kemah itu ya, Cottage camp gitu itu kan. ya. Iya betul. Ya, ada standarnya. Jadi tidak harus hotel. Nah, itu juga akan memberikan peluang kepada UMKM yang ada. Homestay-nya masakannya seperti apa, kulinernya dari teman-teman atau dari saudara sekitar lokalnya di situ, masakannya. Saya selalu menyampaikan gini, bahwa di suatu wilayah pembangunan ini atau bidang pariwisata ini kan yang pertama imannya. Meningkatkan iman kita kan gitu ya. Yang kedua aman. Iman dan aman. Ada yang ketiga, Apa itu? uman. Oh iya betul. Wah penting banget Kalau ini yang podcast terakhir. ini hanya dirasa bermanfaat untuk Dinas Kominfo, percuma dong. Betul. Umannya untuk masyarakat apa sih? Betul. Masyarakat bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan. Kalau di sini kan output aja, ono anggaran sebenarnya yuk gunake rampung. Tapi tidak disebarkan. Ya uman di daerah wisata kan kayak gitu. Bahwa kegiatan merti dan yang lain-lainnya ketika hanya titik, misalkan apa waktu kemarin ya, apa di Pete ya, di Zon Pete. Tok sekali itu paling tidak minimal 3 hari atau 2 hari 1 malam biar ngumani kepada yang lainnya. Itu tadi itu bahwa uman tadi itu loh, Mbak. Jadi harus bisa saling bersinergi antara pengusaha ekonomi kreatif dan Ekonomi juga kreatif. pelaku seni atau budayawan. Ya 5 pentahelik tadi itu unsur tadi. Andai pemerintahan government aja sudah tidak bisa bersinergi, bagaimana? Betul. Paham enggak bahwa pariwisata kegiatan tidak berdiri sendiri. Kami selalu melibatkan UMKM yang memang di bawah naungan dari Dinas Perdagangan Koperasi. Koperasi, ya. Kemudian kami selalu melibatkan apalagi naker ya, perinaker gitu. Dari sisi apa? Dari sisi pelatihan-pelatihan. Barista kita banyak, tetapi iya. tidak pernah pemerintah memberikan fasilitas untuk sertifikasi BNSP dong. Homestay itu juga ada sertifikasi. Pendakian itu porter ya. Porter itu juga harus ada sertifikasi. Jangan sampai terjadi di Rinjani itu kejadian terus Porternya iya. kemudian tour guide-nya. Nah, ini yang kita akan oyak bahwa manajemen SDM ini mau kita dampingi ya, mudah-mudahan lah ketika kita nanti menyampaikan ke kementerian minta sertifikasi. Ya, tolong kementerian ini sahabat kepo ini menunggu ini. Betul. Banyak barista yang nonton dan yang mesti ini. Wah, kalau kayak gitu kita bisa dapat kompetensi Iya. sertifikasi BNSP nih. Jadi kita di dunia usaha, di dunia industri kita bisa kepake. Gitu, Mbak. Saya selalu nongkrong di Kopian itu hasilnya ya kayak gitu. Keren banget ini harapan ke depan dari Dinbudpar tuh biar BNSP segera bisa masuk ke Tapi kan itu mungkin lewat di Permasdes ada. Iya. Lewat Perinaker bisa, lewat. Jadi kami juga lewat mana ya? Nah kalau misalkan government ini mainnya sendiri-sendiri ekosektoral, percuma dong. jalan juga Pak. Kita ngomong lama kayak gini itu percuma dong. Iya. Nah saya minta mohon, ini kan kalau dinas ini kan mesti ada komando satu gitu Iya. ya. Dan saya Bapak Bupati mungkin ini yang penting adalah bagaimana panjenengan bisa menyampaikan bahwa ayo kolaborasi, ayo kita bersama-sama, didukung semuanya, gitu ya. Oke Bapak, harapannya nih untuk dampak jangka panjang dari seluruh rangkaian event itu kira-kira apa? Ya, jadi rangkaian event yang dikemas di kalender of event harapannya adalah pemberdayaan lokal itu meningkat. Ya pemberdayaan itu tidak hanya UMKM ya, teman-teman yang atraksi teman-teman yang kan bisa meningkat, bisa memberikan ruang, waktu,
Pemerintah itu ngekei duit orang, apa ngekei ruang ora ya. Ya minimal kayak gitu biar mereka itu bisa sendiri. Kemudian mendatangkan kunjungan lama tinggal. Bahwa kok lama tinggal orang berkunjung aja enggak iya. Gitu loh. Jadi gimana kita membranding, membuat citra diri kita bahwa Temanggung ono kalender of event, ono kegiatannya, ada yang mereka lakukan, ada yang mereka lihat, ada yang mereka beli, something to buy, something to see, something to watch, something to do. Nah itu kan penting sehingga kalau mereka lama tinggal melebarnya nginepin nanti ya homestay mungkin. Karena kan kita ada beberapa aja yang hotel-hotel. Kok nginepnya masih di Magelang kan sayang banget. Kejauhan juga PAD-nya selain kejauhan PAD-nya masuk sana. Nah kita buat supaya PAD kita meningkat, perekonomian masyarakat itu bisa lebih membaik. Ya itu mancing-mancing yang kayak gitu itu membuat virus-virus yang provokatori virus positif toh ini. Iya, KSPN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ini diperdot di sini, duitnya tindak kenang kini. Ekstrimnya keren seperti banget itu. Nih kalau bisa sampai terjadi ya Pak. Nah, bagaimana city brandingnya? Membuat branding tadi itu citra diri. Lah nek wis masyarakatnya ora aman, coba saya mung seneng nongkrong misalkan saja. Ya gimana Mang? Gimana majunya ya Pak? Gimana majunya? Lalu nih Pak, kalau nih Sobat Kepo pengen tahu event-event yang akan terjadi di Kabupaten Temanggung, mereka tuh sebenarnya bisa ngakses di mana sih Pak? Ada di lewat Kominfo jelas ada ya, kita pasti. Itu merujuknya anunya ke Kominfo ya ada. Dari Dinbudparnya sendiri nih? Dinbudpar itu ada IG kami ya, Dinbudpar _ gitu ya. Terus ada juga masing-masing personil juga ada. Kali di Dinbudpar jelas ada yang IG, kemudian website, kemudian apa ada di sana. Jadi buat teman-teman kepo nih yang pengen tahu event apa aja, nanti Mimin tolong bisa dibantu ya nanti barcode-nya. Ya, ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini. Tapi gini, sahabat kepo, kalau informasi ini sudah clear, sudah lengkap, nanti sahabat kepo nggak kepo-kepo lagi, nggak ada yang datang. Ini memang sengaja kita biar kepo, tanya, biar ada communication value-nya itu ada gitu loh Mbak. Nah, terakhir nih Pak Tri. Harapan untuk masyarakat Temanggung atau mungkin masyarakat yang ada di luar Temanggung untuk bisa datang ke Kabupaten Temanggung. Kalau harapan itu pasti ada ya, tetapi kita siap. Juga. Harapan itu pasti ada, tapi kita siap enggak? Ketika mereka itu kita harapkan kita sebar informasi di sini kita tidak siap. Yang tadi kita obrolin ya, sahabat kepo, SDM penting, kemudian peran pemerintah juga penting. Kolaborasi tadi itu. Nah, kalau itu sudah nyegrup apik, city branding terwujud, tentunya kita sudah yuk datang ke sini. Iki ono kegiatan misalkan ruat weekend atau kita tidak kalah menarik ya Mbak. Temanggung itu sudah sekarang dari teman-teman perfilman. Ini kan ekonomi kreatif. Betul. Itu masuk ada 17 item ekonomi kreatif termasuk perfilman, animasi dan macam-macam. Tidak kuliner tok. Iya. Itu kita sudah menjadi jujukan film ya kemarin. Terus besok tanggal 31 ini kita akan main bukan film tapi kegiatan ngobrol talk show tentang wayang kedu. Wah, ada display event nih teman-teman. Ya, wayang kedu kita, bagaimana wayang kedu sudah tercatat di warisan budaya tak benda. Kemudian Bang Ilun yang kemarin saya datang ke Jakarta langsung, kita tidak perlu bahwa itulah yang ada sudah menjadi tercatat warisan budaya tak benda. Disitulah kita akan kupas, kita akan gali. Iket Temanggung. Nah, saya nggak pakai iket. Besok ini berarti jatahnya. Saya nggak pakai iket kalau misalkan. Tetapi itu tugas kami lewat pemerintah bahwa iket Temanggung itu kan banyak. Iket kan juga ekonomi kreatif nantinya. Kenapa enggak sih iket di dok, artinya diregulasikan, artinya iki loh iket Temanggung, ya tetap melalui proses ya, tetap ada FGD, kemudian bagaimana filosofinya. Tetapi teman-teman PNS saja lah tiap hari Kamis harus pakai iket.
sudah menjadi ini UMKM maju. Betul. Sing doan mesti tuku ikat apel harus berikat. Loh, kenapa enggak kan gitu loh. Dari situ aja dulu kita memulai sebelum masyarakat gitu ya. Kita aja PNS itu Pak Bupati edaran semua PNS. Nah, gitu loh. Itu salah satu kita akselerasi percepatan juga kita ikut ke ekonomi kreatif itu salah satunya kayak gitu. Iya. Oke, kalau pesannya nih biar bisa ke Temanggung gimana? Pesan-pesan untuk masyarakat. Ya ke Temanggung aja. Gitu, ke Temanggung aja bahwa Temanggung tidak kalah kok dengan yang lain-lainnya, alamnya, budayanya, kemudian tidak kalah. Tetapi kembali lagi, kami berpesan juga selain kepada teman-teman, ayo dong sukses di luar sana, Temanggung kan digawe apa sih? Ini negara ini samang. Nah, gitu loh. Saya bukan orang Temanggung aja mau kok. Iya. Jangan sampai kopi ini kurang kental. Kemudian dolani kurang adoh. Jangan sampai nih. Turunin kegasian. 3 hal itu. Lalu kita punya kopi loh, ya, kok kopi ini encer. Maksud saya itu jangan sampai ketika kita mempunyai sesuatu itu, alah cetek-cetekan aja. Betul. Tidak, ya ngono. Kemudian Maksimal, dolani kurang adoh itu, yo informasi kita kurang luas kata ya, Pak. dalam tempurung. Kemudian turunin kegasian. Nah, berarti nek turunin kegasian banyak mimpi. Mimpi satu setinggi langit, tangi wujudkan. Itu aja. Kebanyakan tidur oleh apa ya Pak? Ya kok kan ngimpi toh kan? Iya. Mimpi di urung rampung. Kalau mimpi kalian sobat kepo ya, mimpi kalian belum terlaksana, belum terwujud, jangan ganti mimpi, ganti carane. Gitu. Wah, pesan terakhir nih, kalau mimpi belum terwujud, ojo ganti mimpi tapi ganti carane. Closing statement, teman-teman sobat kepo, kalian boleh selalu mengkepoin tetapi yang positif. Ya. Karena ini sebuah proses loh ya. Orang ngadu adonan itu kalau langsung dimakan nggak enak. Tunggu mateng dulu. Mateng ngarep kapan? Tunggu saja. Jadi ini sebuah proses. Lebih baik kita terjebak di kemacetan tapi sampai tujuan daripada kita terjebak di kenyamanan tapi tidak ada kepastian. Wih, keren banget ya, kata-katanya dalam sekali. Iya kan? Betul. Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk berbagi informasi kepada kami dari sobat-sobat kepo juga. Jadi kita tahu nih wawasan tentang event yang akan terjadi di tahun 2026 di Kabupaten Temanggung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga tidak bosan kalau kami ingin ngobrol lagi ya Pak. Oh boleh, makanya kepo aja terus. Iya, oke. Biar orang kan kalau ingin tahu, kalau orang udah tahu udah nggak Iya, nggak jadi kepo ya Iya. Pak. Nah, asik nih, asik kegiatan ini. Oke, gimana Sobat Kepo, sudah siap buat ke Temanggung? Nah, kita nanti bisa lihat-lihat event yang ada di Kabupaten Temanggung di kalender event Kabupaten Temanggung 2026. Saya Novita pamit, terima kasih, sampai jumpa, tetap di podcast Kepoin Yuk! Yuk!